Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'du amma ba'd. Gimana kabarnya adik-adik, kakak-kakak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Baik. Alhamdulillah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas salat duha. Salat duha. A. Hukum salat duha. Salat duha adalah salat yang dikerjakan setelah matahari terbit setinggi 1 tombak hingga sebelum matahari berada tepat di atas kepala kita. Salat duha dimulai dari semenjak terbitnya matahari dari sebelah timur hingga sebelum pelaksanaan sholat zuhur. Dimulai sejak terbit matahari setinggi 1 tombak. Ya. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad atau salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW senantiasa mengerjakannya dan menganjurkan para sahabat untuk selalu mengerjakannya. Bahkan mewasiatkan kepada umat Islam agar tidak lupa mengerjakan salat tersebut, yaitu salat duha. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menceritakan tentang Rasulullah SAW. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami thalathati ayyam min kulli syahr wa rak'ataini duha wa an utira qabla an anama. Kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan 3 hal kepadaku, yakni puasa 3 hari pada setiap bulan yang kita kenal, yang sering kita sebut sebagai puasa Ayyamul Bid. Salat duha 2 rakaat dan mengerjakan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada para sahabat untuk selalu mengerjakan 2 rakaat salat duha dan mewasiatkan untuk selalu mengerjakan puasa 3 hari di setiap bulannya. Dan Rasulullah SAW pun mewasiatkan kepada sahabatnya
agar selalu mengerjakan sholat witir sebelum tidurnya. Ini menunjukkan sangat pentingnya sholat rawatib. Masuknya ke sholat duha juga termasuk ke sholat rawatib. Wasiat tersebut diriwayatkan juga oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 3 hal kepadaku dan aku tidak akan meninggalkannya selama masih hidup, yaitu puasa 3 hari pada setiap bulan, mengerjakan salat duha dan tidak tidur sebelum salat witir." B. Keutamaan salat duha. Salat duha memiliki banyak keutamaan, di antaranya 1. Sebagai sedekah bagi seluruh anggota tubuh. Rasulullah SAW bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun, fa kullu tasbihatin sadaqatun, wa kullu tahmidatin sadaqatun, wa kullu tahlilatin sadaqatun, wa kullu takbiratin sadaqatun, wa amru bil ma'rufi sadaqatun, wa nahyu 'anil munkari sadaqatun, wa yujzi'u min dzalika atani yarka'uhuma minad duha." Adik-adik, kakak-kakak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap ruas anggota tubuh kalian, tiap-tiap ruas anggota tubuh kita harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sebagai sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Menyuruh seseorang untuk berbuat baik pun sedekah, dan mencegah kemungkaran juga sedekah. Semua itu bisa dicukupi dengan melakukan salat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan hadis ini, adik-adik, kakak-kakak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiap ruas anggota tubuh yang kita miliki harus kita berikan sedekah. Kita mensedekahkan dari setiap ruas. Tentu kalau kita memperhatikan hadis ini, kemudian kita menghitung seberapa banyak ruas yang ada di anggota tubuh kita yang harus kita keluarkan sedekahnya, mungkin tidak bisa kita menghitung ataupun mengeluarkan sedekah seperti banyak ruas yang ada di anggota tubuh kita. Akan tetapi kita diperintahkan untuk mengganti itu semua, untuk sedekah itu semua dengan apa? Dengan kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Dengan begitu, setiap ruas
anggota tubuh yang kita miliki seharusnya kita mengeluarkan sedekah, maka ketika kita melaksanakan sholat 2 rakaat, maka itu cukup untuk mengeluarkan sedekah yang ada di anggota tubuh kita. Yang kedua, akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecukupan apa di sini? Kecukupan rizki. Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah azza wa jalla, ya ibna Adam, la tu'zini min 4 raka'atin fi awali naharik akfika akhirahu. Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, janganlah engkau tertinggal dari mengerjakan sholat 2 atau 4 rakaat untukku pada awal siang, yaitu sholat duha. Niscaya aku akan memberikan kecukupan kepadamu pada akhir siang. Artinya apa? Allah SWT akan mencukupi rezeki kita. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi artinya apa? Artinya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Intinya Allah Subhanahu wa taala di sini akan mencukupi hamba-hambanya yang selalu mengerjakan sholat duha di akhir siang. Artinya apa? Kita akan diberikan rezeki kita, kecukupan rezeki. Apabila kita senantiasa mengerjakan 2 atau 4 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, keutamaan mengerjakan sholat duha, mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Masya Allah. Kita mengerjakan 2 atau 4 sholat duha dan ikhlas karena Allah SWT, kita diganjar, diberi pahala seperti pahala haji dan umrah. Rasulullah SAW bersabda, man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatla'u syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatan. Barang siapa mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan salat duha 2 rakaat, maka pahala salat itu berbanding, maka salat itu baginya seperti pahala haji dan umrah sepenuhnya. Perhatikan, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengulangnya 3 kali. Pahala
seperti pahala haji dan umrah, seperti pahala haji dan umrah, seperti pahala haji dan umrah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini adalah 3 keistimewaan yang dimiliki oleh salat duha apabila kita senantiasa mengerjakannya, maka pahala yang kita dapatkan apa? Yang terakhir dari dalam keutamaan salat duha yaitu pahalanya seperti pahala orang haji dan umrah, sedangkan kita hanya melaksanakan 2 rakaat salat duha saja. Dengan syarat apa anak-anak, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati Allah SWT? Syaratnya hanya 1 atau 2, ikhlas karena Allah SWT. Kemudian C. Waktu sholat duha, waktu pelaksanaan sholat duha. Waktu pelaksanaan sholat duha adalah sejak matahari kira-kira setinggi tombak sampai sebelum matahari berada di pertengahan langit, yaitu sebelum zuhur, sebelum ia condong ke barat. Yang lebih utama, salat sunnah ini dikerjakan setelah matahari mulai terik. Rasulullah SAW bersabda, salatul awwabina hina tarmadul fisalu. Salat para awabin, yaitu orang-orang yang suka bertobat, yaitu orang-orang yang suka bertobat, ialah yang dilakukan ketika anak unta mulai merasa kepanasan, yaitu pada waktu duha. Waktunya yang paling sangat dianjurkan adalah di sekitar jam 10.15 atau 10.30. Di sini apa? Dalilnya salatul awwabina hina tarmadul fisal. Salat para awabin, yaitu orang-orang yang suka bertobat, ialah yang dilakukan ketika anak unta mulai merasa kepanasan, yaitu pada waktu duha. Hadis riwayat Muslim. Jadi siapa saja boleh mengerjakan salat duha setelah matahari terbit sekitar kira-kira 1 tombak. Bukan ketika terbit matahari kemudian langsung kita mengerjakan salat duha, tidak. Ketika matahari terbit, kita memperkirakan mataharinya sekitar 1 tombak lebih atau sekitar 6:30 kita memulai sholat duha. Kan tapi afdaliyah atau lebih utamanya mengerjakan sholat duha itu di sekitaran 10.30 sampai 11, atau ketika anak unta itu mulai merasa panasan, ya. Allah a'lam bishawab. Lanjut, sebab hal itu tidak dilarang, namun bagi yang ingin mengerjakan setelah terik matahari memulai terasa, maka yang demikian itu lebih baik atau lebih afdal. Siapa yang mengerjakan sekitar jam 7, jam 8 itu tidak masalah.
dan yang mengerjakan salat duha ketika terik matahari mulai terasa, maka itu lebih baik. Asalkan ia mengerjakannya sebelum waktu yang dilarang untuk sholat, yaitu sesaat sebelum waktu zuhur tiba. Artinya apa? Sebentar lagi sholat zuhur dikumandangkan, itu tidak diperbolehkan. Apabila kita mengerjakan 11.30, 11.15, 11.20 itu masih bisa dikerjakan ataupun sangat dianjurkan di sekitaran itu, karena pada saat-saat seperti itu terik matahari udah semakin panas. Yang dilarang adalah sesaat berapa menit sebelum sholat zuhur, itu yang dilarang. D. Jumlah atau bilangan rakaat sholat duha. Disyariatkan kepada setiap muslim mengerjakan sholat duha sebanyak 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat ataupun 12 rakaat. Kita boleh mengerjakan sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat atau 12 rakaat. Dan jika mau dia boleh mengerjakannya 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila mau mengerjakannya 4 rakaat, 4 rakaat boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Man sholat duha rak'ataini lam yaktub minal ghafilin, wa man sholla arba'an kutiba minal abidin, wa man sholla sittan lam yalhaqhu dzalikal yawma dzambun, wa man sholla thamaniyatan kutiba minal qanitin, wa man sholla sintaini asyrata rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa mengerjakan salat duha 2 rakaat, maka ia tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakan sholat duha 4 rakaat, maka ia akan dicatat sebagai orang yang banyak beribadah. Kutiba minal abidin, orang yang banyak beribadah. Barang siapa yang mengerjakan 6 rakaat, maka ia akan dicukupkan pada hari itu, dicukupkan rezekinya, dicukupkan kebutuhannya pada hari itu. Barang siapa yang mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang taat. Barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Ini semua adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, yang taat, yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah seperti sholat duha, senantiasa mengerjakan sholat duha walaupun hanya 2 rakaat setiap hari. Apabila seorang senantiasa bisa mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat setiap hari, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan membangunkan bagi hamba tersebut rumah di surga.
Wallahu a'lam bishawab. Adapun kesimpulan dari bab pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, salat duha hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya salat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, atau salat sunnah yang senantiasa Rasulullah SAW kerjakan semasa masih hidupnya. Kedua, salat duha memiliki banyak keutamaan bagi seorang muslim untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salat duha dilakukan sejak matahari terbit tinggi, sekira-kira 1 tombak, sampai sebelum matahari berada di pertengahan, atau sampai sebelum salat zuhur sekitar 11.30. Yang terakhir, yang keempat adalah salat duha dilakukan minimal 2 rakaat. Paling minimalnya kita mengerjakan salat duha sebanyak 2 rakaat. Adapun apabila kita mau mengerjakan salat duha 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, atau bahkan 12 rakaat, bagus. Tapi lebih bagus lagi apabila kita mengerjakannya dengan terus menerus, walaupun hanya 2 rakaat, daripada kita mengerjakan sekarang 12 rakaat, besoknya tidak kita kerjakan. Tidak akan, tapi paling lebih bagusnya lagi kita mengerjakan salat duha itu dengan terus menerus, dengan mengharapkan ridha dan balasan dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kata-kata ataupun penjelasan yang salah, itu semata-mata dari saya sendiri dan kekurangan ilmu yang saya miliki atau yang Ustadz miliki. Adapun benarnya perkataan ataupun yang saya sampaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.